dalam kegiatan observasi lingkungan kita bisa menggunakan organisme perairan untuk menentukan tingkat kesehatan lingkungan. Ekspresi yang kita bisa kaji diantaranya adalah marker lingkungan yang sering kita sebut sebagai biomarker. Kemudian organisme perairan itu sendiri antara lain ikan, terutama komposisi darah ikan ini bisa menunjukkan tingkat kesehatan ikan itu sendiri. Untuk kesehatan ikan bisa dipengaruhi oleh lingkungan ataupun dipengaruhi dengan penyakit. Dalam penelitian kami beserta mahasiswa yang dilibatkan terutama untuk mengkaji variabel darah ikan atau hematologi, hubungannya dengan tingkat pencemaran atau tingkat kesehatan dari lingkungan sebagai habitat tempat hidup ikan. Pertama, kita mengukur panjang ikan menggunakan penggaris dari ujung mulut sampai ujung ekor. Kemudian kita ambil N-asitrat 3,8% menggunakan seringan 1 cc. Nah, N-asitrat ini digunakan sebagai anti keobulan. Kita ambil darah ikan di pembuluh darahnya, yaitu terlihat dari line literaris dekat dengan insang. Kemudian setelah darah diambil, kita masukkan ke dalam Appendrof. Pada Appendrof jangan lupa diberi label. Kemudian masukkan ke dalam cool box agar tidak menggumpal. Pertama, kita siapkan sampel darah. Lalu siapkan pipetoma eritrosit. Ada juga pipetoma leukosit. Kemudian ada hemositometer. Kemudian kita siapkan larutan hayem sebagai pewarna eritrosit. Kemudian kita siapkan juga larutan truk untuk pewarna leukosit. Pertama, pengamatan leukosit. Kita ambil sampel darah menggunakan pipetoma leukosit. Kita ambil menggunakan mulut sampai skala 0,5. Nah, ini seperti di gambar ini 0,5 pembatasnya. Kemudian setelah kita ambil darahnya, jangan lupa kita bersihkan dulu pipet tomanya menggunakan tisu seperti ini. Nah, kemudian untuk mewarnai sel leukosit, kita tambahkan cairan Turks hingga skala 101. Nah, setelah itu kita homogenkan membentuk angka 8 3-5 menit. Setelah itu, buang 2 tetes pertama larutan darah dalam pipet agar tidak ada gelembung. Setelah itu, kita teteskan larutan darah pada hemositometer, lalu tutup dengan cover glass. Pastikan tidak ada gelembung pada hemositometer. Setelah itu, kita hitung jumlah sel darah merah menggunakan bantuan mikroskop dengan perbesaran 40 x 10. Pengamatan eritrosit. Pertama, kita ambil sampel darah menggunakan pipetoma eritrosit sampai skala 0,5. Setelah itu, kita tambahkan larutan hayem sebagai larutan pewarna eritrosit sampai skala 101. Setelah itu, kita homogenkan sampai 3-5 menit. Lalu, kita buang 2 tetes pertama agar tidak ada gelembung udara. Lalu, teteskan larutan pada hemositometer dan tutup dengan cover glass, pastikan tidak ada gelembung. Setelah itu, kita amati jumlah sel darah menggunakan mikroskop perbesaran 400 atau 40 x 10. Pertama, kita siapkan mikrohematokrit tube, lalu kristosel, dan ada juga sampel darah. Pertama, kita ambil darah sampai batas merah itu. Kemudian, kita ambil darah dengan cara diputar-putar seperti di video hingga darah penuh sampai batas merah tadi. Kemudian tutup
dengan kristal sel hingga rapat. Setelah itu, kita mendesitrifus dengan kecepatan 5000 rpm. Catat kode tempat darah atau sampel darah tersebut. Mensentrifus selama 3 menit. Membaca kadar hematokrit menggunakan hematokrit reader, lalu catat hasilnya. Pertama, kita masukkan HCl 0,1 hingga skala 10 ke dalam tabung Sahli. Lalu mengambil darah Appendrof menggunakan pipet Sahli hingga skala 20. Masukkan darah tadi ke dalam tabung Sahli. Lalu homogenkan tabung Sahli secara perlahan, kemudian diamkan selama 3-5 menit agar hemoglobin bereaksi dengan HCl membentuk asam hematin. Lalu menambahkan aquades tetes demi tetes hingga warnanya menunjukkan sama dengan warna standar. Baca skala dengan melihat tinggi permukaan larutan, lalu cocokkan dengan hemometer yang berarti banyak hemoglobin. Pertama, kita mengambil sampel darah dari Appendrof menggunakan jarum suntik, lalu teteskan 1 tetes di atas preparat. Lalu kita membuat preparat apus darah sampel di atas objek les tadi. Lalu mengeringkan preparat pada suhu ruang. Setelah kering, difiksasi dengan metanol 96%. Ini agar morfologi tidak rusak. Lalu keringkan. Setelah kering, kita mewarnai preparat dengan larutan Ginza 10% selama 2 menit. Lalu amati mikronuklei menggunakan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Untuk pengamatan sel different leukosit itu menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1000.